Rich people, selamat datang kembali di Berburu Dolar. Kali ini edisi spesial di mana kita akan cari dolar ketika FOMC, Federal Open Meeting Committee. Jadi FOMC kali ini terkait dengan interest rate tentunya dan live trading di A-Club Academy dan juga seluruh keluarga besar MRG Premier. Jadi kali ini kita trading live bersama MRG Premier tengah malam. Seru banget, dimulai dengan opening, kita briefing arah gold itu akan kemana. Ini kebetulan FOMC-nya di gold. Terus kasih langsung rekomendasi signal live trading langsung di A-Club Academy. Terus kemudian member-member pada ikut masuk dan disaksikan oleh banyak banget peserta. Nah, ini tentunya akan bisa menjadi referensi gimana caranya kita trading dengan menggabungkan financial astrology cycle yang kebetulan di tanggal 28, 9 sampai tanggal 30 Juli ini awal mula Sun, Mercury, and Venus heliocentric cycle. Jadi di situ kita menggabungkan beberapa angle yang mana terlihat gold itu bullish ya. Jadi ini jauh sebelum gold itu naik ke angka 2000-an di akhir Juli. Trading bareng di situ, terus kemudian kita gabungkan tuh pola-pola technical. Anda akan lihat saya narik-narik garis, pusing 7 keliling. Terus kemudian nungguin, ya stres, nungguin deg-degan. Saya masuk ada total 15 lot dan banyak drama sepanjang perjalanan. Lalu pakai stop loss atau tidak, semuanya manual. Entry-nya manual, karena ini adalah FOMC. Jangan sampai kalau FOMC itu misalnya harga tuh akan liar sekali atas bawah biasanya ya. Terus dia turun, kena stop loss dulu misalnya. Jadi kita nggak mau hal itu terjadi. Semuanya manual dan hanya MRG Premier yang bisa melakukan itu karena direct liquidity provider dengan kecepatan di bawah 1 detik. Itulah rahasia kunci sukses saya, nanti kalian akan lihat sendiri. So, berburu dolar kali ini akan menjadi satu sejarah buat Anda semua untuk belajar bagaimana perjuangan saya dan member A-Club Academy untuk berjuang di gold market selama news berlangsung. Saksikan, subscribe, bagikan buat teman-teman yang selalu gagal di dunia trading gold, forex, dan seterusnya agar mereka bisa mulai bersama-sama dengan Astronaci membalikan nasib mereka menjadi lebih baik. Selamat menonton. Selamat pagi, selamat datang di live trading FOMC Club Academy dan MRG Premier. Hari ini momen yang spesial di mana seperti kita ketahui FOMC ini luar biasa sekali dan lebih ganas daripada non-farm payroll ya. FOMC yang lalu kita loss profit, ujung-ujungnya saya cut $16.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi FOMC kemarin dibales profit dan kita lihat habis ini gimana. Danu udah ada kebab menemani saya. Jadi kita ada waktu sekitar 40 menit kita akan gunakan untuk briefing market dan tentunya disclaimer seperti biasa. Yang tidak menggunakan MRG Premier nonton di pinggiran, ini bukan market Anda karena broker Anda nggak akan sanggup. Jadi walaupun ada di A-Club, tapi kalau brokernya yang non MRG Premier bukan, terutama broker yang di lokal, sekali lagi jangan trading. FOMC kali ini disertai dengan pergerakan gold yang ekstrim. Stop loss minimal 150 pips. Take profit 1/2 berarti 300. No drama. Masuk 0,1 rugi 150. Masuk 0,5 rugi 750. Masuk 1 lot rugi 1.500. Oke. Take profit demikian 0,1 plus 300. Masuk 0,5 plus 1.500, masuk 1 lot plus 3.000. Whether or not you like it atau tidak, intinya ini volatility-nya bakal ekstrim dan tidak semua orang cocok untuk market yang seperti ini. Bisa jadi nonton saja atau lotnya jangan terlalu besar karena saya sendiri nggak tahu, range-nya gede. Nah, tapi kalau kita bicara tentang analisis roadmap-nya, mari kita lihat.
Ini adalah weekly chart wave analysis daripada gold. Ada story di belakang sini tapi saya tidak gambarkan. Ini adalah pergerakan 5 wave sebenarnya, dan possible at least per hari ini yang paling memungkinkan adalah wave 5 extension. 1 2 3 4 5-nya extension 1 2 3 4 5. Memenuhi kriteria daripada target Fibonacci itu ada di 2000, ada lagi satu lagi di 2014 ya. Terus kemudian target minimumnya di 1978. Kalau kita lihat overbought, harga sudah mencapai area ini, tetapi secara astrologinya itu akan bull kurang lebih sampai tanggal 3 atau 6. Jadi the latest itu tanggal 6, tapi ada minor resistance mungkin di tanggal 3. That's the time cycle, time forecastnya di situ. Nah, ini yang harus Anda tahu, bahwa ketika kita bicara tentang roadmap, apalagi weekly, ini cukup jelas dan arahnya ini jelas bull ya. Dia bisa menyelesaikan, tapi satu candle ini kalau weekly kan ini udah jelas 700 pip satu candle. Jadi ini hanya untuk kita ngelihat polanya ya. Lalu kita turunkan ke daily. Yang saya gambarkan ini yang di 4 sampai atas nih ya. Lihat yang 4 sampai atas. Itu sama dengan dimulai dari sini. 4 sampai atas tadi itu ini, berarti 4 ini sampai atas. Ya. Nanti dulu, urusan pending order nanti satu-satu. Perhatikan. Kalau yang tadi kan 4 sampai ke atas ya, 4 sampai ke atas ini kalau kita breakdown lebih kecil jadinya begini. Ini yang harusnya wave 5 selesai, ternyata tidak. Wave 5-nya adalah keseluruhan dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 4-nya complex correction, double zigzag. Ada ABC, X ABC, dan ini lagi wave 5 rally yang terakhir. Dan itu targetnya 2014. Projection 100% dari wave 5 yang ada di sini. Oke. Nah, ini kan daily chart. Kalau kita perhatikan lebih dekat daily chart ini, moving average-nya up, harga di atas, tapi harga ini belum pernah turun. Dan kalau harga belum pernah turun seperti ini, berarti kalau misalnya dia koreksi, dia harus menjemput orderan di bawah. Orderan demand yang ada di bawah itu harus dijemput. Karena kalau enggak, dia missing order kan. Untuk dia nanti bisa gerak lagi, dia harus bernafas dan jemput di area 3 dan 4 ini. Ini cukup dalam nih turun nih. 1500 pips. Kalaupun setengahnya saja itu sekitar 500 pips. Ini yang mengerikan. Jadi dia bisa aja swing dulu ke bawah dalam, lalu dia naik ke atas. Sanggup nggak nge-handle swingnya ini? Kalau nggak sanggup, don't trade. Sampai di sini make sense? Bisa dipahami? Ya. Yang datang terlambat, mohon maaf saya tidak bisa ngulang karena waktunya sudah mepet juga. Harusnya cukup jelas ya. Jadi ini bentangan harganya, kan bisa aja kan dia bikin kepala cangkul. Nah, kepala cangkulnya ini kan kalau ini daily beberapa hari dan cukup menyakitkan tentunya. Nah, nanti saya akan ceritakan setelah ini masalah entry-nya. Sekarang kita ngomong strategi sekarang. Kita lihat bentuknya nih. Kalau kita ngeplot support resistance itu ada di 1950 sampai 1959, itu support resistance ya. Tapi tidak terhitung whipsaw-nya. Terus support resistance majornya 1976 sama 1913, itu udah jelas kelihatan ya. Yang atas bawah ini. 76, 13, terus kemudian ini H4 ya. Harga membentuk base di sini dan itu kalau kita hanya mengambil closing price tuh range-nya cuma 90 pips. Jadi karena dia bull, tentunya ini akan ada kocokan cepat. Kocokan cepatnya ini tidak akan membuat harga mengayun-ngayun di bawah moving average karena support kuatnya masih terlalu banyak. Sehingga konsep yang bisa kita lakukan adalah bottom fishing.
Dalam perjalanan dia ke bawah, kalau mau ditunggangin sell boleh. Itu menggunakan semua manual. Entry manual, kalau mau pakai cara moving average, kayak pakai caranya non farm payroll. Ya, dicegat atas bawah itu pakai sell stop boleh. Tapi kalau kita nge-buy limit harus berani, itu cegatin di bawah. Ya. Lotnya tolong jangan besar-besar. Karena ini volatility-nya ekstrim, dan kalau mau lot yang lumayan itu nanti ketika market sudah running. Kalau market belum running, tidak disarankan ya. Jadi spekulasi kita nge-sell, tapi kita udah cegatin di bawah. Nah, lihat sekarang, ini kan kelihatan jelas DBW kan. Kalau udah DBW kan udah jelas arahnya mau kemana kan udah ketahuan ya. Tapi kalau seandainya kita melihat ini sebagai closing price-nya, kita bikin alternatif satu lagi. Ini ada small rising wedge. Jadi kalau kita bicara line only, itu small rising wedge yang akan membuat harga turun, dan turunnya itu sebagai penggenap daripada pola DBW. Ya, saya ganti ini kuning. Ini untuk kita scale down ke time frame yang lebih kecil tentunya. Sekarang candlenya udah mulai doji kan. Ini kan kurang 30 menit lagi. Jadi strateginya, ini kalau kita prediksi kan dalam waktu 30 menit lagi dia nggak akan kemana-mana. Ya, dia akan bermain di area ini aja. Jadi ketika dia jebol, Anda mau nge-sell boleh. Ini udah saya tampungin di bawah nih. 1930, 1915, ini based on support resistance lah. Jadi kalaupun dia ekstrim gerakannya, saya akan tangkepin di bawah. Kemudian buy stopnya saya ada di atas. Ini size saya sesuai modal ya. Kalau yang modal di bawah 50.000, 0,5 lah, jangan gede-gede. Ya, di sini saya cegat satu di atas. Mudah-mudahan nggak whipsaw ke atas jebret ke bawah, ya terpaksa mau nggak mau saya cut, ambil sellnya. Jadi kalau ini ekstrim atas bawah, saya akan masuk beberapa kali ya, mungkin saya gebuk-gebukan di tengah, tapi goalnya tetap ke atas. Nah, kalau yang konservatif, Anda mau ngambil buy only, Anda mau cegat-cegatin di bawah, nanti di ekor-ekor ini juga boleh. Jadi misalnya dia nyentuh ekor ini, kan kita tahu kalau DBW ini most likely dia akan false kan. Di sini dia akan false break. Jadi kalau misalnya mau nyegatin setelah tembus 1941 lalu Anda ngentry buy misalnya, ya boleh, atau mau cegat di bawah. Jadi ini cukup jelas sih sebenarnya. Yang polanya arahnya cukup jelas, arah besarnya ke atas, terus kemudian sekarang lagi mau ngejemput orderan yang di bawah. Di sini ada konsolidasi. Ya, saya ambil ini di sini. Salah satunya juga ketika saya gunakan Fibonacci ya. Yang belum punya The Art of Fibonacci Trading bisa order. Itu kan kena 224 dan 2618. Saya berani cegat di situ. Karena di sini juga ada base, di sini banyak support. Dan satu lagi di bawah. Nah, sisa 6 menit. 30 menit. Kalau 30 menit kan kurang lebih ada 2 candle. Ya, ada 2 candle M30. Kalau mau chart pattern series boleh. Kalau mau ngitung target price Pak Habib itu di Fibonacci, supaya pelajarin Fibonacci lebih bagus. Nah, sekarang M5-nya kan kelihatan ada rising wedge ya. Ultimate 3 kali ya Pak nontonnya. Jadi ini ada multiple resistance. Mungkin aja dia langsung tembus atas. Masalahnya gold ini sudah overreacted, itu yang membuat dia beresiko kan. Nah, kita sekarang kontrolnya udah harus pakai M5. Jadi pada saat dia break ke bawah, nanti kayak 5 menit, 3 menit sebelumnya saya udah siapin. Jadi nanti tradingnya begini. Saya tinggal pencet. Kalau bukan di MRJ Premier, jangan coba-coba. Pasti kena slippage. Broker curang udah makin gila. Saya nggak tahu kalau kalian, antara kalian ngerti atau kalian memang dermawan dan mau dibodohin gitu aja.
Kalau saya udah kenyang dibodohin, saya nggak mau. Oke, jadi plannya udah jelas ya. Kalau yang mau nge-sell dulu nanti ke bawah. Tapi saya udah siapin di atas. Stop loss manual semua, jangan pakai stop loss atau TP, semuanya manual. Udah pasti manual klik itu, nggak ada cerita pakai pending-pendingan. Saya nggak tahu ini nanti jadinya bagaimana. Ingat, ini adalah salah satu contoh bahwa short term noise itu pasti ada. Yang kita pertahankan adalah big trendnya, ya. Kayak gini contohnya pas dia turun ini, tiba-tiba turun nih 180 pip lalu balik lagi kan. Itu noise gitu loh. Oke, jadi sekarang 19.40. Kita break 10 menit. Nanti kita kembali lagi 10 menit menjelang non-farm payroll. Oke? FOMC. Sambil kalian tentukan mau entry nggak, mau berapa lot ya. Silakan ditentukan nanti. Oke. Kita siap-siap ya. Jadi kalau kita lihat the Fed nggak akan mungkin nurunin suku bunga ya. Kalau kita perhatikan, kalau nggak mungkin nurunin suku bunga, maka US dollarnya harusnya tetap akan biasa-biasa saja, cenderung weak. Maka goldnya harusnya bisa naik, itu possible. Terus kemudian ini ada window time 30 menit. Ini yang saya nggak suka. FOMC itu bedanya sama non-farm payroll. Kalau non-farm payroll sekali pengumuman selesai. Tapi kalau FOMC ini kan ada window. Windownya 30 menit ini yang menjadi tanda tanya. Dia bisa bener-bener ngocok harga kan. Silakan pendapat kalian untuk menghadapi market seperti ini gimana. Tapi yang jelas skenario kita tetap ini rising wedge-nya ada jebol. Jadi selain MRG Premier jangan ikut, nanti kena slippage mati. Terus kedua, kalau mau ikut kecil aja lotnya karena bener-bener bakal kasar ini nampaknya mainnya ya. Sesuai briefing yang tadi sudah diberikan. Kita review lagi. Descending broadening wedge itu terlihat cukup jelas. Terus kita menunggu adanya rejection di sini di area puncaknya. Bisa jadi false break. Sekali lagi belum tentu untung ya, karena FOMC jarang muncul dan karakternya sangat sulit. Jangan jadikan patokan. Tapi kalau non-farm payroll kita hampir selalu dapat duit non-farm payroll live trading. Alright guys, enjoy the game. Disclaimer sudah diberikan. 5 minutes to go. Saya mau pakai pending tapi di sini nih. Menit ke 58. Biar cepet. Oke, jam 1. Ya, countdown to Fed decision. Gedein TV-nya. Ya, maintain. Udah pastilah maintain, nggak mungkin lah dia increase. Dojo-nya jadi plus. Pas tanggal 30 harusnya bottom ya, sesuai dengan IO future. Wow, drop. Woohoo. Okay guys, we make money. Yes, make money dude. Go. Woohoo. Turun. Lumayan ya. Udah kelihatan kan guys? Oke, we're counter trend. Hati-hati. Ya, masalah sell kan saya udah bilang either manual kan.
Sebenarnya target pricing wedge-nya udah kena nih. Saya nggak tahu TP berapa, tangan saya udah siap-siap nih. Ini jangan-jangan kayak kemarin lagi. Oh shit, ngayun. Arah besarnya soalnya ke atas. Turunnya juga nggak sampai ke bawah banget. Sama nih kayak kemarin. Pokoknya siap-siap. Begitu dia meledak naik, saya tambah di atas. Nggak apa-apa, saya biarin aja dulu. Stop and reverse. Oke, turun lagi. Go 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 go. Let's see. Belum Pak Fethi. Nah, ganti candle tuh. Nah, naik nih. So effectively, the dollar is the world's reserve currency. If we have fiscal policy, we increase the fiscal deficit. Oke, saya cut sell-nya. Really low. There's no free lunch. The dollar reserve currency and also a store of value. Wah gila, kocok atas bawah. So for global holders of dollars, they need to replace it with something else. So gold becomes something, or silver, or precious metals. That becomes something of. Ini jemput ordernya tapi nggak nyampe bawah. Ya udah. Tadi kalau saya ambil terlalu kecil, nggak worth it lah. Nah ini kalau udah terbang oke lah. Tadi cuma 40 pips kan? Oke, sekarang yang di sini saya buang semua. Kita lihat dari price actionnya. Completely higher high. Ini DBW-nya harus jebol. Jebol nih kan. Jadi ya udah. Logically ya saya udah buy di atas, buy saya yang ke atas kan udah dijemput. Kan saya udah bilang buy stop sama buy limit kan, dua-duanya kan. Ini Pak FOMC terparah dalam sejarah kali. Mending yang kemarin bener, ini cuma ngekor doang di 40 pips. Ingat ya, tadi itu kan kita udah plus banyak tuh. Saya nggak mau take karena kalau cuma 40 pip nggak usah nungguin nggak usah nungguin FOMC. Tapi begitu dia tidak searah dan kita tahu major trendnya bull, harus berani cut. Nah kalau Euro USD naik, ini juga nggak lama akan naik, tinggal tunggu aja. Ya mulai. Ayo, go. Ayo, balas. Ini udah 10 lot nih. Oke, 15 lot, go. Come on. 2600, 29, $3,000. Go. Yo. $4,000. 43, 44. Come on, 47, 48, 49, $5,000. Boom. Aku close satu dulu. Udah ngobatin yang tadi kan. Tarik Fibonya, shred. Pasang di 1618. Go. Mudah-mudahan DBW-nya kenceng nih kali ini nih. Ampun dah. Ya, polanya kelihatan ya. Bukti price action discount everything ya. Walaupun non farm payroll, kita udah analisa semuanya.
Sekarang 1:12, masih ada 18 menit. Ada yang dapat duit? Thank you, Mr. Chairman. Okay, good. I witnessed that the failures of the FTC in 2012, of course, do not alleviate the antitrust challenges that the chairman described. And with that, I'm going to recognize the gentleman from Colorado, and again, thank him for co-hosting one of the most important field hearings we had along with Mr. Neguse in Colorado, that I think was very critical in this investigation. We recognize from 5 minutes, Mr. Buck. Thank you, Mr. Chairman. I want to offer my appreciation to you for the bipartisan way that you have approached the subcommittee's investigation. I want to start by saying that capitalism is the greatest instrument for freedom this world has ever seen. Capitalism has given the United States 42. means to defeat the Mantap kali ini ya. Tembus. Kejar atas. economic system has lifted millions out of poverty. Go go go. The freest big is often force for good. However, I want to address one Gimana nih Pak Rian? issue. Di hold atau gimana nih? Udah lumayan nih. Turun naik dapat tadi kalau tangannya cepet. Saya selnya tadi saya kurang cepet, sial. Aduh, jangan buy sekarang dong. Cari inside bar atau gimana kayak susah kalau buy sekarang. Mantap Pak Paul. Ini Pak Paul yang kena kick tadi bukan? Beneran loh kalau itu. Wah itu kalau nih lihat nih. Gara-gara dia tuh kena kick tuh bentuknya huruf V tuh. Dikasih V Pak. Beneran tuh V tuh. Gile lu Pak Paul. Habis ini di invite lagi tuh. Iya, $5.000. Lanjut terus. Di invite lagi dah. 5.200. 15 menit lagi. External retracement. 1272 udah kena. Harusnya lanjut nih. Ini udah area TPM. 15 menit lagi ganti candle dan pengumuman dari Paul. Oke guys, terima kasih sudah bersama Astronaci A-Club dan MRG Premier. Anda barusan lihat betapa cepatnya MRG. Klik dan jadi make sure semuanya yang sudah make profit ya limitnya cancel aja di bawah ya. Jadi Anda melihat perjalanan sengit trader ya, trading real. Sampai ketemu lagi di A-Club, dan yang belum di MRG Premier, Anda sudah lihat why I choose MRG Premier. Selamat malam semuanya, semoga berkah, sukses selalu, sampai ketemu di A-Club besok. Oke. Alright guys, now Powell sedang berbicara, kita lihat. Intinya saat ini saya mencoba masuk lagi 5 lot karena terjadi pullback dan harapannya gold masih melanjutkan kenaikannya. Anda bisa dengar itu suaranya Powell, Dow Jones 1200. Dan bisa kita lihat kali ini tuh sangat lemah sekali ya FOMC-nya. Mungkin juga karena masyarakat sudah tahu, market sudah tahu bahwa rate nggak akan dinaikkan ya. So kita lihat kalau dari price action sudah jelas posisinya, descending broadening wedge-nya ditembus, dan ini adalah base lagi untuk naik lebih tinggi. Moving average sudah naik ke atas ya. Saya buka lagi di M30. M15 saya entry karena tadi ini sempat merah turun, dan itu ciri-ciri gold untuk naik, dia pasti akan sedot demand dulu di bawah untuk naik lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan kita bisa secure profit secara keseluruhan. Stay tune dan mudah-mudahan kita bisa dapatin hasil dari gold. Wow. Oke guys, terbang tinggi. Akhirnya gold pecah.
effective transmission of monetary policy. $7.000 di tangan. 8.000. Beautiful. Sesuai prediksi ya. Jadi ngekor dulu, lalu kemudian dia tembus ke atas. 1970 as expected, dan kita lihat harusnya sebentar lagi udah mau capai target price. Detik, cepet banget. Oke. Klien lu happy kan? Iya. So rich people, gimana rasanya ngikutin live trading? Luar biasa kan? So real, ditonton banyak orang, nggak ada drama, nggak ada kompromi. Dan kalian lihat, sempat kita tergoda untuk sell, memang turun tapi tiba-tiba balik arah. Dan itu sebenarnya sesuai dengan roadmap-nya kan, yang awalnya turun dulu lalu naik. Ternyata turunnya nggak begitu dalam. Nah, nggak masalah sebenarnya kalau kita harus cut. Tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah. Yang penting kita tahu secara roadmap-nya kayak gimana gedenya. Dan akhirnya kita bisa balik arah. Semoga video ini bisa membuat Anda terinspirasi. Dan kalian bisa terus mendukung channel Astronaci untuk menjadi lebih besar lagi. Dan bisa berbagi. Tentunya saat ini mungkin teman-teman yang di E-Club panen ya. Dan hari ini gold juga naik sampai 2000. Kalau Anda lihat di E-Club Academy kita kasih rekomendasi 200 pips sehari profit ya. Dan ini akan membuat semua member tentunya belajar bagaimana menikmati price action strategy dengan financial astrologi yang kita gabungkan ternyata bisa menghasilkan. Jadi buat kamu yang pingin trading bareng, live trading dikasih sinyal, ada e-workshop dengan video-video yang tentunya bisa membuat Anda jauh improve skillnya. Dan juga ngikutin webinar dari mentor-mentor terbaik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri bersama E-Club Academy Webinar. Kamu bisa belajar bersama mentor-mentor terbaik favoritmu hanya dengan aktif di E-Club Academy. So langsung WA nomor ini, tanyakan ke trading advisor gimana caranya mau join live trading, dapat recommendation, dapat trading signal yang berkualitas, dan juga mengikuti e-workshop dari mentor-mentor favoritmu. Langsung tanyain ke E-Club Academy. Dan tentunya saya berterima kasih ke MRG Premier. Tanpa MRG Premier yang saya bisa langsung direct ke liquidity provider, susah untuk saya bisa dapat profit ya begitu. Sampai ketemu lagi di berburu dolar berikutnya. Sukses selalu untuk Anda dan bersama Astronaci, make you rich with astrologi trading.